wabarakatuh. Perkenalkan saya Blue Kantio. Hari ini akan mempresentasikan tentang cara menghadapi persaingan pasar. Ada 5 menu utama dalam menghadapi persaingan pasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing, yang kedua menganalisa pesaing, yang ketiga merancang sistem intelijen persaingan, yang keempat strategi menghadapi pesaing, dan yang kelima menyeimbangkan orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing. Yang pertama kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi pesaing. Kita harus mengidentifikasi pesaing. Contoh kita akan membahas tentang caranya. Anda dapat menentukan kompetensi industri berdasarkan jasa atau barang yang akan Anda tawarkan. Misalnya, pemasok teh impor. Anda dapat menentukan pasar berdasarkan penjual-penjual teh yang ada di daerah Anda. Atau Anda dapat menentukan grup strategis berupa semua toko yang menawarkan harga dan strategi pemasaran yang sama dengan Anda. Lanjut, menganalisa pesaing. Analisis pesaing merupakan suatu perbuatan atau mengidentifikasi apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Selanjutnya itu merancang sistem intelijen persaingan. Setelah menguraikan jenis utama informasi yang dibutuhkan mengenai pesaing mereka, informasi ini harus dikumpulkan, diinterpretasikan, didistribusikan, dan dipergunakan. Biaya untuk intelijen bersaing dalam bentuk uang dan waktu itu. Sistem intelijen bersaing pertama menetapkan jenis informasi bersaing yang vital dan sumber terbaik dan informasi yang kemudian sistem ini terus-menerus mengumpulkan informasi dari lapangan. Contohnya tenaga penjual, saluran distribusi, pemasok, perusahaan riset dan pasar, asosiasi perdagangan, dan dari data yang diterbitkan seperti dari pemerintah, pidato, artikel. Selanjutnya sistem pemeriksaan kebenaran dan kehandalan informasi ini mengartikan dan mengaturnya secara tepat. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi dalam bersaing. Terdapat 3 strategi utama dalam menghadapi persaingan, yaitu strategi bagi pemimpin pasar. Yang pertama, strategi bagi pemimpin pasar. Strategi bagi pemimpin pasar, apabila perusahaan telah memiliki peluang yang besar seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya yang pertama, bersikap menyerang dan agresif. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dan yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Yang kedua, yaitu strategi bagi bukan pemimpin pasar. Bisa melakukannya secara agresif menggunakan kompetisi terbaiknya untuk meraih peluang pasar. Dan yang kedua, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Dan yang ketiga, strategi yang lain, yaitu pertahanan bersaing. Mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Keberhasilan perusahaan seperti 3M, yaitu Man, Material, dan Market. Dan yang ketiga, mengambil langkah positif dan provokatif untuk menguasai materi kunci ahli teknik profesional. Selanjutnya, menyeimbangkan orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pesaing, pertama, situasi dipelajari. Contohnya, pesaing W berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita di salah satu kota besar. Yang kedua, pesaing X meningkat cakupan distribusinya di salah satu kota besar dan melukai penjualan kita. Dan yang ketiga, pesaing Y menurunkan harga di salah satu kota yang sama dengan kita dan kita kehilangan pangsa sebesar 3 poin. Dan yang keempat, pesaing Z meluncurkan fitur layanan baru di salah satu kota besar dan kita kehilangan arah untuk penjualan. Yang kedua yaitu reaksi. Selanjutnya, perusahaan berpusat pada pelanggan. Situasi yang dipelajari, keseluruhan pasar tumbuh 4% per tahun. Selanjutnya itu reaksi.
kita akan memfokuskan lebih banyak usaha untuk mencapai dan memuaskan segmen kualitas pasar. Kita akan memilih komponen yang lebih baik, meningkatkan pengendalian kualitas, dan mengubah tema iklan kita menjadi kualitas. Lalu, kita akan memasang hotline 24 hours jika tampak menjanjikan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjanjikan pengiriman laba jangka panjang. Dengan mengamati kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan dan kebutuhan baru mana yang paling penting untuk dilayani dan berdasarkan sumber daya yang tujuannya. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari pembahasan ini itu dapat memenangkan persaingan dalam pemasaran terlebih dahulu. Manajemen pemasaran harus mengetahui situasi apa yang sedang dialami oleh perusahaan sebelum menentukan strategi apa yang cocok untuk digunakan dalam menghadapi situasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.